Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Ahad ini kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk belajar dan belajar tentang Tibun Nabawi ini, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang sedikit kemudian berkah itu lebih baik ya daripada ilmu yang banyak, istilahnya hanya mengetahui teori tanpa ada keberkahan. Yang dimaksud dengan keberkahan itu nggak ada aplikasinya buat kita, ya, nggak ada aplikasinya. Kita mahir baca Quran, tahu tajwidnya, tahsinnya bagus, ya, ilmu-ilmu Al-Quran, ya, tapi baca Qurannya nggak pernah, baca Qurannya tidak diprioritaskan, tidak diunggulkan, ya. Kita baca Qurannya seenak diri kita, artinya tidak meluangkan waktu, ya. Sehari 1 juz aja kita nggak mampu. Nah, ini berarti ilmunya kurang berkah, begitu, ya. Maka dari itu, ilmu yang berkah itu bukan banyaknya teori yang di kepala kita, ya. Ini mungkin salah satu kesalahan dalam belajar di zaman ini, ya. YouTube banyak, ya, kemudian kajian banyak, tapi hanya nempel di kepala, tidak menjadi aplikasi. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Lihat para sahabat bagaimana mereka maju, bagaimana mereka bisa menyebarkan umat ini, agama ini ke seluruh penjuru dunia, yaitu dengan aplikasi, ya. Para sahabat, ya, artinya mereka banyak masuk Islam ketika mereka sudah dewasa. Ada yang umur 40, ada yang umur 30, artinya umur-umur yang produktif. Nah, ketika umur produktif itu berarti mereka belajar dari nol, tentang Islam dari nol. Sedikit-sedikit mereka belajar, para sahabat itu kemudian mengamalkan. Maka jadilah izah bagi muslim. Kita belajar dari umur berapa? Dari umur 0, iya kan? Dari umur 0 sampai sekarang terus. Yang ada di rumah apa? Banyaknya sertifikat, ya kan? Yang banyak di rumah apa? Ijazah. Aplikasinya kita masih kalah gitu dengan para sahabat yang dulu. Gitu. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah meskipun ilmu kita yang kita miliki sedikit, apalagi tentang ilmu pengobatan ini, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus berlatih ya, mengolah insting kita tentang ilmu pengobatan ini. Oh, Ustaz, ini susah nih, saya aja belum bisa merumuskan mana rutubah, mana haroroh, mana pola panas, pola dingin. Diaplikasikan, menganalisis sendiri, begitu. Saya sakit apa ya? Nah, ini bagaimana nih? Nah, gejalanya seperti apa? Gitu, ya. Jadi, oh, ini berarti saya penyakitnya di sini, gitu. Untuk diri sendiri aja, ya.
Seorang pengobat yang mahir, yang handal, itu dia bisa mendiagnosa diri sendiri, kemudian mengobati diri sendiri. Itu, ya. Menganalisis diri sendiri, mengobati diri sendiri. Itu dulu aja loh dilatih begitu. Nanti lama-lama kalau itu insting kita ya baru melihat atau mendengar sebuah gejala aja kita udah tahu, oh ini arah penyakitnya sebelah sini, begitu ya. Baik, kita masuk ke bab 9. Pola penyakit kelainan energi vital dan darah. Pola penyakit kelainan energi vital. Apa sih yang disebut dengan energi vital itu? Yaitu energi yang utama yang ada pada tubuh kita, ya, pergerakan. Itu energi vital ya. Jadi kalau nggak ada energi ini, lemah, berarti energi penting kita, ya, energi vital kita sudah melemah begitu ya. Energi vital ini sebagai motorik atau penggerak, gitu, sebagai motorik dan penggerak. Dari mana energi vital itu datang? Dari darah, gitu. Maka disebutnya energi vital dan darah. Ini bersamaan, nggak bisa hanya ada energi vital tapi darah nggak ada, ataupun hanya ada darah energi vitalnya nggak ada. Nah, ini nggak bisa, harus bersamaan ya. Darah itu sebagai kendaraan, darah itu sebagai rumah bagi energi vital ya, itu darah. Sedangkan energi vital bagi darah itu sebagai kendaraan gitu ya. Jadi adanya energi vital itu karena adanya darah. Darah itu energi vital itu nempel pada darah. Sedangkan darah membutuhkan energi vital untuk apa? Mendistribusikan ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu butuh apa? Butuh kendaraan. Kendaraannya adalah sesuatu yang bergerak. Makanya disebut energi itu adalah hal yang bergerak. Begitu. Ya. Kalau kita ingin menguatkan energi vital kita, maka tambah darah. Gitu. Tambah darah. Kalau ingin menguatkan, kalau ingin banyakin darah, maka tambah energi vital. Kalau ingin menguatkan dua-duanya, kuatkan paru-paru kita. Kita ingin menguatkan energi vital kita. Kita supaya, Ustaz, bagaimana saya ini lemes, kelihatan pucet, aduh, kurang darah. Nah, itu namanya kan kurang darah. Berarti kalau kita ingin kuat lagi, kuat tambah darah. Bagaimana caranya? Ya, konsumsilah makanan-makanan yang cepat diubah oleh lambung menjadi darah. Ya, makanan-makanan yang mudah dicerna. Jangan makan makanan yang susah dicerna. Yang mudah dicerna itu buah-buahan, sayuran, ya. Misalkan ya, hal-hal yang mudah dicerna lah ya. Yang susah dicerna itu ya makanan-makanan yang berkomposisinya berat seperti itu ya. Istilahnya makanan organik yang mudah dicerna begitu. Maka ketika makanan itu mudah dicerna, ya, maka terbentuklah darah. Jika darahnya mencukupi, maka energi vital secara otomatis akan tumbuh begitu. Begitu juga ketika darah kita kurang, anemia, kurang darah, maka makan makananlah yang menguatkan energi vital. Seperti halnya makanan yang bersifat hangat dan manis, seperti madu, kurma, pokoknya hal yang manis ya, begitu. Untuk menambah energi vital, kemudian menambah darah. Jadi nggak usah pusing ya, dicerna gitu. Untuk menguatkan darah, kita kuatkan energi vital. Gitu. Untuk menambah darah, kita kuatkan energi vital. Bagaimana? Gunakan makanan yang bersifat manis dan hangat. Untuk menguatkan energi vital, kita tambahin darah kita.
dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mudah dicerna ataupun makanan organik. Gitu. Untuk menguatkan keduanya, kita kuatkan paru-paru kita. Gitu. Jadi kalau orang kekurangan energi vital, maka darah akan membeku. Ya, darah tidak akan naik ke kepala, darah tidak akan menyebar. Orang kekurangan darah, maka energi vital pun akan hilang. Karena darah adalah rumahnya energi vital. Gitu. Pola penyakit astenia energi vital. Kalau astenia ini apa kemarin? Kelemahan. Jadi pola penyakit kelemahan pada energi vital. Apa gejalanya? Yaitu kelelahan, badan lemas, batuk, ya, sesak nafas, kemudian pusing, berkeringat spontan. Nah, ini berarti penyakit kelemahan pada energi vital. Daya tahan tubuh lemah. Kemudian nafsu makan berkurang. Ada diare, urin berlebih. Artinya sering buang air kecil. Lidahnya pucat dengan selaput putih. Berkeringat spontan, artinya paru-paru ini lemah. Dia tidak bisa mengendalikan kulit dan pori-pori, tutup buka gitu. Pori-pori ini diatur ya dengan sedemikian rupa gitu. Ketika energi lemah, dia delay nutupnya gitu. Harusnya cairan itu enggak keluar, dia mau keluar, harusnya begitu. Jadi bekerjanya pori-pori ini ketika panas dia mengeluarkan uap, ya, jadi terbuka paru-paru pori-pori itu terbuka, ya, mengeluarkan uap panas pada diri kita disertai dengan keringat. Ketika dingin dia menutup biar hawa yang di luar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika berkeringat spontan, artinya kan nggak ada keringat spontan itu dia nggak ngapa-ngapain keringetan, nah, berarti pori-porinya delay dalam menutup. Nah, ini karena kekurangan energi, kayak gitu ya. Kalau penyakit astenia energi vital ini berarti dia penyakitnya penyakit dingin, ya gitu ya. Penyakit dingin masuk ke kategorinya penyakit dingin, maka harus dihangatkan itu untuk menguatkan energi vitalnya, ya. Ini masuk ke dalam kategori tersebut itu ya. Kemudian pola penyakit stagnasi energi vital. Stagnasi ini adalah energi vitalnya enggak keluar, terhambat atau ada sumbatan, ya, ada sumbatan. Yang harusnya lancar, mungkin karena di dalam tubuhnya ada kolesterolnya, di dalam tubuhnya ada lemaknya, sehingga energi vital itu yang harusnya ngalir terhambat, terbendung. Kayak gitu ya, seperti aliran sungai, ya, aliran sungai. Kemudian ternyata di situ banyak tanah, ya, kemudian banyak batu-batuan, ya, sehingga nggak lancar aliran sungainya, begitu ya. Ibaratnya kalau lagi nyetir itu kita di jalan tol, tol lancar nih. Tiba-tiba di gerbang tol ini di gerbang tol mau keluar tol antri, ya.
Yang tadinya kita kencang kan perlahan. Nah, itu namanya sumbatan. Energi yang harusnya lancar karena ada sesuatu hal di dalam tubuh kita yang dikatakan tadi, baik itu karena banyak dahak. Dahak itu bisa ada lemak, ada kolesterol, ya, begitu. Banyak sumbatan-sumbatan atau ada apa? Oh, gula dalam darah itu begitu. Jadi sehingga tidak lancar, maka itu disebut dengan stagnasi. Gejalanya adalah nyeri kepala, ya. Nyeri dada, itu nyeri-nyeri, ya. Yang namanya nyeri-nyeri itu berarti ada sumbatan. Perut kembung, nyeri perut, nyeri punggung, itu berarti ada sumbatan tidak lancar. Maka cara pengobatannya adalah dibuyarkan, dihancurkan stagnasi itu. Bisa dengan menggunakan obat-obat yang bersifat panas, ya. Dibuyarkan. Meregulasi artinya melancarkan, memperbaiki. Kemudian pola penyakit energi berbalik. Energi berbalik. Energi berbalik itu harusnya energi itu turun malah balik ke atas, seperti orang muntah. Harusnya ya ampas itu turun ke bawah. Langsung dibuang melalui buang air besar, tapi ini malah balik ke atas. Atau cegukan, orang cegukan itu energi berbalik. Ya, cegukan ini gimana sih? Ya, ini namanya energi berbalik pada lambung. Cara mengatasinya adalah bukan dengan banyak air minum yang biasa, tapi minum air hangat. Hangat tapi agak panas gitu ya. Gimana sih? Jangan terlalu panas, hangat gitu. Hangat tapi volumenya agak panas sedikit. Itu ya cepat. Daripada dibanding kita minum air dingin nggak selesai-selesai. Air lemon pakai es untuk cegukan ya itu bukan solusi ya. Malah tambah. Jadi energi vital itu direndam dengan yang hangat. Minum air hangat. Mual, muntah, ya, nyeri kepala, kemudian pusing, begitu. Itu namanya energi berbalik. Analisis pengobat klasik, cara penanganannya dengan menurunkan energi sesuai tabiatnya. Gimana sih maksudnya sesuai tabiat itu? Artinya ketika kita mual, muntah dikarenakan naik kendaraan misalkan. Nah, maka tabiatnya itu ya jangan naik kendaraan atau turun dulu dari kendaraan, istirahat begitu ya. Jadi orang yang mabokkan ya kendaraan ya minum obat apapun ya tetap muntah karena memang tabiatnya begitu. Ya. Tidaknya ketika memungkinkan bisa naik motor begitu. Kemudian pola penyakit energi vital turun. Apa penyebabnya? Dikarenakan orang itu sakit lama, ya, lama bertahun-tahun, itu energinya semakin hari semakin terkikis ketika pengobatannya tidak berjalan dengan baik, begitu. Jadi semua energi, misalkan orang sakit tipes nih, tipesnya lama, ya. Kemudian mempengaruhi kepada energi pada tubuhnya. Ya. Maka yang ada dia itu sering kepalanya sering pusing, matanya sering berkunang-kunang. Nah itu menunjukkan energi lemah pada tubuhnya. Napasnya pendek, ya, perut merasa turun, ya, kemudian diare, ya, begitu. Tubuh merasa turun gitu ya. Orang hernia atau
hernia turun bro, ya. Turun bro. Itu adalah dikarenakan kelemahan energi pada limpa. Ya, orang turun bro itu energi pada limpa. Fungsi dari limpa itu adalah mengangkat dan juga mempertahankan. Gitu. Dia angkat, mempertahankan. Gitu. Maka untuk menjaga stabilitas limpa itu agar tidak menimbulkan turun bro, ya, kita mau menguatkannya dengan makanan yang hangat dan manis, begitu. Seperti kurma, lengkeng, gitu ya. Bisa ketika ada yang turun bro, 7 butir lengkeng gitu kan, kulitnya direbus, bijinya direbus, dagingnya direbus, gitu. Setelah itu minum airnya dan dagingnya dimakan, gitu ya. Kalau kulitnya mainnya dibuang, jangan dimakan juga, tapi yang dagingnya itu dimakan, begitu. Itu untuk pengobatan kalau ada yang turun bro, gitu ya. Selain dipijit juga, sebab kalau dipijit itu sakit. Untuk biar enggak ini minum ramuan tadi, begitu. Pola penyakit darah. Darah ini bersifat dingin dan menenangkan, ya. Darah bersifat dingin dan menenangkan. Orang kalau insomnia, susah tidur, berarti dia kurang darah. Darah nggak nyampe ke otak, gitu. Tiba-tiba di waktu malam terbangun, ya, kaget, ya, bangunnya kaget, ya, itu berarti darahnya kurang. Berbeda lagi ketika orang memang terbangun di malam hari mau melakukan ibadah, nah, itu bukan, nggak masuk ke dalam kategori ini, begitu ya. Ini orang yang nggak pernah bangun malam, nggak pernah ini, nggak ada niatan gitu, tiba-tiba sering bangun malam, ditidurin susah lagi. Nah, terus was-was, itu was-was. Nah, ini berarti dia penyakit kekurangan darah, darah nggak nyampe ke otak, atau susah tidur, insomnia, ya, begitu. Pola penyakit astenia darah, yaitu pola penyakit kekurangan darah, artinya tidak bisa memelihara organ pada tubuh dan juga jaringan tubuh. Terutama kenapa bisa kekurangan darah? Ini disebabkan adanya gangguan limpa, ya, gangguan limpa, begitu. Karena dari limpa itu, ya, diproduksilah darah. Kalau limpanya bermasalah, berarti distribusi, ya, darah ke hati itu berkurang. Nanti hati, ya, menyebarkan lagi ke jantung, berarti berkurang juga. Nah, terus nanti semua, ya, bermasalah, begitu ya. Seperti halnya ada istilah kalau beli mobil second gitu, perhatikan air radiator. Kalau air radiatornya itu udah karatan, itu kan diisi tuh ke air. Nah, kalau air radiator udah di karatan, nanti si airnya itu terisi dari karatan-karatan itu, nanti masuk ke mesin ini, wah, semua jadi ketika limpanya bermasalah, nanti masuk ke hatinya bermasalah. Dari hati nanti ke jantung bermasalah. Ke paru-paru bermasalah, ke ginjal bermasalah, semuanya jadi bermasalah, begitu ya. Maka itulah yang disebut dengan hubungan antar organ. Apa yang terjadi? Muka pucat, ya. Kemudian kelopak mata, kuku, bibir berwarna pucat karena kekurangan darah. Banyak mimpi dan jantung berdebar. Mudah lupa dan semangat loyo.
mudah lupa. Berbeda dengan pikun ya. Mudah lupa berbeda dengan pikun. Kalau mudah lupa itu penyakit, tapi kalau pikun bukan penyakit. Apa itu? Ya, itu oleh Allah dilupakan. Ya, oleh Allah dilupakan. Karena pikun itu nggak ada obatnya. Bisa dicek lah orang pikun itu track record kehidupan sebelumnya itu bagaimana. Itu ya. Jadi hati-hati dengan kepikunan ya. Mudah-mudahan kita nggak dilupakan oleh Allah. Jadi yang di dalam Al-Quran itu pada hari ini Anda lupakan. Ya, itu di dunia itu sudah indikatornya sudah ada, namanya pikun. Kita nggak tahu diri kita siapa, nggak tahu diri orang lain, bahkan kita nggak tahu, mungkin nggak tahu Allah itu siapa, karena ya sudah dilupakan lah oleh Allah. Gitu. Ya. Begitu. Dan merepotkan sekali pikun itu. Nanti apalagi ketika di neraka, di akhirat nanti. Kemudian alat gerak kesemutan, ini berarti kurang darah. Sering kesemutan. Ya, sering kesemutan. Bagi wanita darah haidnya sedikit, warna merah muda, atau haid terlambat atau berhenti. Ya. Haidnya itu terlambat ataupun berhenti. Atau masih muda udah menopause. Nah, ini berarti dia kekurangan darah, kekurangan energi pada limpanya ya. Baru umur 40 tahun udah menopause. Udah baru 45 udah menopause. Berarti itu namanya kekurangan limpa, gangguan pada limpa, atau disebut dengan dingin. Kemudian pola penyakit stagnasi darah. Darahnya yang tersumbat. Kenapa bisa tersumbat? Karena energi vitalnya lemah. Kendaraan yang harusnya dia tumpangi, mogok nih energinya. Sehingga terjadilah stagnasi darah. Begitu. Ketika stagnasi darah terjadi, ya timbullah segala macam penyakit, kolesterol kah, asam urat kah, ya, kepala pusing dan lain sebagainya. Karena sirkulasi tidak lancar. Bisa karena angin duduk. Ya, angin duduk itu stagnasi energi pada darah. Darahnya terhambat, harusnya dia masuk ke dalam jantung, terhambat. Bisa jadi di dalam jantungnya saluran meridiannya jantung itu ada lemaknya, ada sumbatannya ya. Itu sehingga darah itu tidak bisa masuk ke dalam jantung ya. Apa yang terjadi? Timbul nyeri ya, pembengkakan, memar, kemudian juga pendarahan. Sifat nyerinya seperti ditusuk-tusuk, kemudian menetap, artinya tidak pindah-pindah di situ aja. Sakitnya di sini, berarti di sini terus. Oh, itu. Kalau ditekan nggak mau gitu kan. Jangan dipencet ya, sakit. Nah, gitu. Di malam hari lebih nyeri, muka tampak kehitaman, cemong, bagaikan kena asap. Ini udah masuk ke ginjal. Ya. Otot lidah keunguan. Nah, ini warna ungu itu menunjukkan adanya timbunan atau stagnasi gitu. Atau terdapat bintik-bintik ungu pembuluh bawah lidah menonjol ya di bawah lidah kita. Itu biasanya ya seperti kita-kita lah ya, orang-orang dewasa lah. Karena kita makanannya nggak teratur. Tapi kalau anak kecil ini kemungkinan besar mayoritas belum ada ya. Nggak ada seperti kita lah.
Ataupun ada anak kecil yang makanannya sembarangan, ya bisa terjadi. Tapi intinya ketika ada otot lidah keunguan, terus kemudian di bawah lidah ungu ya, yang ada garis dua itu, bila lidah itu, ya, ungu itu, ya, selama kita masih bergerak, selama kita masih bisa beraktivitas, itu oke lah, nggak masalah, nggak usah menjadi sebuah pikiran gitu ya. Misalkan seperti tadi, alat gerak kesemutan, kita ini sering kesemutan, tapi masih bisa beraktivitas, masih kita bisa misalkan masih kuat naik motor, ya itu nggak usah dipikirkan, ya nggak usah dipikiran. Nah, jadi itu masih tahap ringan, gitu, masih tahap ringan. Yang harus kita lakukan adalah terus perbaikan. Oh, kita udah tahu nih, kaki saya sering kesemutan, lagi nggak ngapa-ngapain juga suka kesemutan. Nah, berarti kekurangan darah. Tapi jangan beranggapan, saya sakit parah nih, nah, jangan. Gitu. Diperbaiki saja, diperbaiki. Dan nggak harus memperbaiki ini, tubuh ini nggak harus selalu dengan obat gitu, nggak harus selalu berobat, ya, gitu. Dengan mengkonsumsi makanan, jadikanlah makanan itu sebagai obat. Gitu. Jangan dijadikan obat itu dijadikan makanan. Dikit-dikit pergi ke klinik, dikit-dikit baru flu 3 hari ke klinik, ya, bikin ramuan sendiri, baru begitu ya. Yang yang ringan-ringan begitu. Jadi praktekkan sendiri. Pola penyakit darah panas. Ya. Pola penyakit darah panas ini bisa banyak kategorinya ya. Bisa kanker darah, kemudian bisa masuk ke leukemia juga bisa masuk. Ya. Jadi kategorinya banyak. Itu darahnya bersifat panas. Bisa kan mimisan, bisa ya, orang sering mimisan itu berarti darah panas. BAB-nya panas, BAB berdarah, nah, begitu. Kencingnya berdarah, nah itu bisa masuk ke dalam dari panas. Maka ketika darah panas, ya, kita bisa menggunakan alang-alang. Alang-alang ini bagus untuk penyakit-penyakit yang darahnya bersifat panas. Ya, tabiat darah adalah dingin, ya. Jadi sifat asli dari tabiat itu adalah sifat asli dari darah adalah dingin, menyejukkan. Tapi kenapa darah ini bisa panas? Gitu. Bisa karena banyak faktor, ya, dari pikiran, dari pola hidup, sering bergadang, udah bergadang. Merokok, sambil bergadang, merokok, minum alkohol, udah kan gitu. Nggak tidur lagi. Jadi banyak faktor. Maka gejalanya adalah tubuh panas, ya, tubuh panas, dan malam hari lebih panas. Muka berwarna merah, mulut kering dan sering haus, gelisah, susah tidur. Sindrom lebih berat, ya, sindromnya lebih berat akan kalau penyakit darah panas ini ya masuk ke level berikutnya lebih berat, maka akan mengakibatkan kesadaran menurun, bicaranya meracau, ya begitu. Timbul bercak merah, bintik merah yang kita sebut dengan DBD. Atau bisul-bisul. Ya, itu darah panas, ya. Darah panas. Bisa darah panas ini kategorinya kepada lembab panas bisa. Ya, bisul-bisul. Bisul-bisul kecil-kecil enggak? Ya, itu. Tampak bisa. Masuk ke dalam kategori tampak bisa.
sering pendarahan, ya, mimisan, ya sering pendarahan itu ya, atau haidnya melebihi waktu yang biasa di ya apa ya alami, misalkan haidnya seminggu, ternyata 2 minggu. Nah ini berarti yang seminggu itu adalah diakibatkan darah panas, ya. Darah merahnya berwarna merah tua, gitu. Maka ketika pendarahan haidnya itu terus-terusan, ya dikasihlah alang-alang itu. Otot lidah merah tua. Penanganannya dengan menyejukkan darah, ya tadi dengan obat yang bisa menyejukkan darah. Kemudian pola penyakit darah dingin. Maksudnya darahnya lemah ya. Stuck sama dengan istilah dengan penyakit stagnasi darah, disebut darah dingin itu. Jadi darahnya nggak ngalir di situ aja, membeku kayak es. Ya, kalau air jadi es ya di situ nggak ngalir, itu disebut dengan darah dingin, ya. Gitu. Hampir sama dengan stagnasi darah ya. Jadi kalau darah dingin, stagnasi itu mengakibatkan penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan nyeri gitu. Sakitnya nyeri. Bagi wanita ketika haid nyeri, terus haidnya terlambat, warna haidnya gelap, keunguan dan menggumpal, itu berarti darahnya dingin atau stag, ya. Selaput lidah putih tipis. Pola penyakit komplikasi antara energi dan darah. Nah, ini pencampuran antara energi dan darah. Tentu ya, yang namanya penyakit energi pasti itu diiringi dengan penyakit darah. Penyakit darah pasti diiringi dengan penyakit energi, begitu. Maka keduanya harus seimbang antara energi dan darah. Yang sudah dibahas tadi. Bagaimana ketika energi lemah, apa yang harus kita lakukan? Ketika darah kita lemah, apa yang harus kita lakukan, begitu. Kemudian pola bab 10, pola penyakit kelainan organ badan. Ya, ini pola penyakit kelainan organ badan. Kita sudah mengenal hubungan antar organ badan. Sekarang penyakitnya. Ya, penyakitnya. Bahwa yang namanya penyakit organ badan itu, ini kita harus jeli dalam menyikapinya, menganalisisnya. Kenapa? Bisa jadi orang penyakit jantung itu imbas dari organ yang lain. Atau orang penyakit asam lambung itu imbas dari organ yang lain. Dia hanya imbas, tapi terkena ini, kena lambungnya. Maka yang timbul adalah penyakit lambungnya. Begitu. Ya. Maka dari itu salah satu manfaat dari akrobazin itu, ya, formulasi obat itu begitu, ya. Kita tidak hanya mengobati satu organ, tapi mereduksi, memperbaiki semua organ-organ yang terlibat di dalamnya. Bersih-bersih semuanya, begitu ya. Seperti halnya sebuah institusi gitu, ya. Dalam institusi itu ada terjadi korupsi. Yang tertangkap anak buahnya. Maka dari anak buahnya ini disuruh siapa? Disuruh si Anu. Nah, si Anu disuruh siapa? Nah, begitu. Maka untuk memperbaiki institusi itu, yang korup-korup ini dibuang, gitu, diperbaiki, gitu, ya.
atau bahkan diganti. Ya, begitu juga dalam tubuh kita. Ya, yang sedang sakit ini mana? Paru-paru. Dites oleh kita, dianalisis. Dari mana nih paru-paru kok bisa rusak, misalkan? Dari kok bisa lemah? Gitu. Oh, dia suka bergadang. Dilihat hatinya, kita cek gitu ya, dari hatinya. Suka marah-marah enggak? Oh iya, sering marah-marah. Wow, berarti itu dari imbas dari hati. Maka kita kasih obat-obat yang memperbaiki hatinya, kemudian memperbaiki paru-parunya juga gitu ya. Yang pertama adalah pola penyakit jantung. Tapi sah ya ketika kita mengobati, berbeda pendapat dalam memperbaiki atau mengobati pasien itu sah-sah saja. Ya, ada yang saya mengobati dari bidang limpanya nggak masalah. Saya sukanya sama jantung, itu nggak masalah. Karena jantung adalah raja organ, ya, pemimpin organ. Saya sukanya itu ya nggak masalah. Kelemahan energi jantung. Penyakit ini disebabkan adanya kelemahan yang diakibatkan oleh sakit yang lama atau gangguan mental. Ya. Kenapa? Karena terlukanya energi pada jantung. Ini kelemahan energi ya, kelemahan energi jantung. Bukan jantungnya, tapi kelemahan energinya. Jantungnya bagus, tapi energinya lemah. Orangnya suka kagetan, terus gelisah, yaitu kan, itu kaget gitu. Ya, berarti energi jantungnya lemah. Dan kelemahan energi jantung ini, ya, meskipun energi tidak bisa dilihat ya, diraba, dilihat, tapi bisa dirasakan. Itu dari gelegiat body language kita, gitu, dari keadaan tubuh kita begitu ya. Misalkan sering berdebar, napas pendek gitu, lidah pucat. Bisa nggak kita misalkan energi jantung ini disebabkan oleh yang lain? Bisa. Ya, yang terlihat adalah gejala-gejala seperti ini. Tapi ketika kita menganalisis lebih dalam, kenapa jantungnya ini bisa lemah? Gitu. Oh, dia ternyata limpanya yang lemah, tidak bisa memberikan darah. Oh, ternyata hatinya, organ hatinya yang lemah begitu. Ya, tidak bisa volume darahnya kurang dialiri ke jantung. Akibat apa? Bisa jadi banyak faktornya begitu ya. Orang banyak pikiran bisa ya penyakit jantung, was-was, khawatir dan gitu. Ya, itu bisa penyakit jantung. Atau rasa takut berlebih juga bisa karena bisa mengakibatkan jantung. Takut berlebih apa? Mempengaruhi kepada organ mana? Takut berlebih. Takutan. Ginjal. Takut berlebih kepada ginjal. Bisa ke jantung, bisa. Begitu. Ya. Maka ketika seorang pengobat jangan buru-buru atau cepat-cepat menghakimi seseorang itu Anda penyakit ini. Kita lihat dulu. Ya, begitu. Kemudian kekurangan rutubah pada jantung. Kalau tadi kekurangan energi, kalau sekarang kekurangan rutubah. Rutubah itu termasuk ke dalam darah. Berarti kekurangan darah pada jantung. Kekurangan nutrisi pada jantung. Kekurangan saripati pada jantung. Ya, itu termasuk. Ya. Gejalanya adalah berdebar, insomnia, mimpi buruk,
ya. Jadi darahnya apa ini kategorinya? Jantungnya panas. Kalau kekurangan rutubah berarti jantungnya panas. Kalau kelemahan energi berarti jantungnya dingin gitu. Ya. Mimpi buruk berarti jantungnya lemah. Mimpi buruk ya, mimpi dikejar setan, mimpi kebakaran. Nah, itu berarti jantungnya panas. Anak kecil ya pernah ya kita waktu kecil ya, ketika kita sakit panas, kayaknya ada bola-bola gede gitu. Waktu kita kalau kita anak kecil ya. Saya gitu kalau waktu kecil itu pernah merasa bulat tuh gede-gede. Jadi itu berarti mimpi buruk ya, itu jantungnya panas ya. Atau bangun tidur asar, bangun maghrib kayaknya pengennya marah-marah, itu jantungnya panas. Nah, nggak boleh ya tidur di setelah asar. Bisa mengakibatkan panas pada jantung. Lidah merah, kemudian nyaris tanpa selaput ya. Berarti kalau lidah merah itu menandakan sudah panas, apalagi tanpa selaput ya udah panas. Baik, saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari uraian tadi, pada dasarnya organ-organ itu kan saling melengkapi satu sama lain dan saling mendukung gitu. Kalau di sini terkait dengan apa menjaga stabilitas limpa itu memakan makanan hangat dan manis. Itu hangat itu dalam artian hangat suhu atau hangat sifatnya. Itu kalau yang menghindari apa makanan lembab dingin itu maksudnya apa ya Ustaz? Makanan Menghindari lembab dingin, kondisinya lembab dingin kan kadang kita sering itu kondisinya panas apa lembab dingin kering gitu. Itu maksud Ustaz. baik, untuk menjaga limpa itu, jadi limpa itu senang, limpa lambung itu senang kepada yang manis, rasanya manis. Biasanya yang manis itu condongnya kepada hangat. Yang manis itu condongnya kepada hangat gitu ya. Ada nggak yang manis condongnya ke dingin? Ada juga, tapi nggak banyak. Tapi biasanya yang manis itu condongnya ke hangat. Ya itu. Manis itu rasanya, hangat itu sifatnya. Begitu. Ya. Hangatnya itu untuk mengurangi kelembaban itu ya. Jadi yang namanya lambung itu kan ada asam, ada enzim. Nah, itu namanya lembab. Nah, itu untuk meredam itu gunakan makanan yang hangat begitu ya, hangat. Terus manisnya yang disukai oleh lambung gitu. Dari mana kita tahu lambung suka yang manis? Silakan aja ketika kita puasa gitu ya, makanan yang manis itu menyegarkan gitu ya, makanan yang kurma itu menyegarkan begitu ya. Jadi lambung itu menyukai yang manis, jangan dikasih yang asam ya, karena di lambung kita sudah ada asamnya gitu ya. Artinya ketika perut kita masih kosong gitu, ketika dikasih selain yang manis gitu, maka lambung kita akan menolak begitu. Tentang lembab dingin gitu ya, pengertiannya apa gitu Pak? Jadi lembab itu sendiri adalah berupa cairan ya yang menempel, lembab itu ya, lembab itu. Dan dinginnya itu bersifat dingin ya.
Nah, makanan yang lembab dingin itu kayak es gitu ya. Dingin, kering. Kalau es itu dingin, kering. Ya. Kenapa? Ya, eh, jadi lemak-lemak itu. Jadi lembab dingin itu lemak-lemak ya. Lemak-lemak. Kita eh, makan daging, minumnya es. Nah, itu jadi lemak-lemak yang ada pada daging itu ya jadi lembab. Terus kemudian kita minum es. Nah, jadi nanti dingin begitu ya. Atau komposisinya ya, komposisinya itu eh, makan apa? Olahan-olahan daging. Ya, yang di situ ada dagingnya, kemudian di situ ada MSG-nya yang jadi lembab dingin itu makanan yang ya susah dicerna gitu, susah dicerna begitu ya. Bersih lembab terus sifatnya dingin begitu. Jadi kayak lemak-lemak begitu ya, lemak-lemak. Daging-daging yang campuran-campuran. Saya iya keju. Begitu. Saya harus menyebutkan merek nggak enak. Jadi daging-daging olahan gitu ya. Ada lagi Pak? Ya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada hasil deteksi yang umpama kita menemukan ada 2 organ yang kita curigai sebagai penyebab sakitnya gitu. Nah itu untuk pengobatannya apakah langsung di dua-duanya itu kita tangani salah satunya dulu? Kalau salah satunya mana dulu yang lebih didahulukan? Gitu, terima kasih. Baik. Kita dilihat dari gejalanya Pak. Ya, dilihat dari gejalanya. Jadi dalam mengobati itu kita lihat gejala, ya orang gejalanya apa, ya Pak. Sebab penyakit, misalkan penyakit jantung, penyakit ini terkadang ada gejala yang sama, gitu, ya. Penyakit jantung, kekurangan energi jantung, pusing, ada. Ini kayak gini nih, penyakit kelemahan energi jantung sering berdebar, kekurangan rutubah jantung juga berdebar. Jadi kita untuk mengobati awal mulanya itu adalah yang pertama kita hilangkan gejala yang utama dulu, itu aja dulu. Ya, dia penyakitnya apa? Panas apa dingin? Itu. Gejalanya apa? Kalau dia gejalanya dingin berarti kita kasih obat yang hangat untuk menghilangkan gejala tersebut. Itu tahapan pertama, gitu. Yang kedua, ketika ada penyakit yang lama, kemudian dia mengalami penyakit yang baru, misalkan dia penyakitnya jantung koroner. Ketika datang ke klinik, dia sakit kepala, flu, batuk, maka kita obati dulu yang batuknya, flu-nya, sakit kepalanya. Nah, koronernya belum, jangan dulu. Yang penting gejala yang ia rasakan hilang dulu begitu. Saya asam urat, sudah 2 tahun asam urat. Hari ini sakit perut. Gitu. Ya, hari ini sakit perut gimana? Nah, kita obati dulu yang sakit perutnya, asam uratnya nanti. Meskipun demikian, nanti yang asam urat itu ataupun yang jantung koroner itu mengikuti. Artinya maksudnya terikuti, terobati gitu. Ketika kita mengobati penyakit yang baru, nanti penyakit yang lama itu terobati juga, begitu. Itu secara pengalaman yang saya rasakan, begitu. Ya. Jadi ketika kita analisis ada 2 organ yang bermasalah, mana dulu gejala yang baru yang ia rasakan apa sekarang, begitu. Baru nanti saya bilang tadi dia akan ngikut terobati. Begitu. Lihat saja misalkan orang sakit perut, ya sakit perut.
dikasih umbi kunyit, misalkan, ya, sakit perut, kasih umbi kunyit. Nah, di dalam umbi kunyit itu ada buat jantung, ada buat ginjal, ada buat perut. Nah, itu sudah tercover semua begitu. Ya. Jadi yang penyakit lamanya bisa ikut terobati, yang penyakit barunya pun dengan mudah dihilangkan begitu. Jadi jangan kita fokus kepada yang penyakit berat dulu, yang lama, nanti penyakit yang baru ini akan berkembang. Gitu. Penyakit yang baru kategorinya apa? Dingin, berarti kita kasih yang hangat. Penyakit yang baru kategorinya apa? Panas, berarti kita kasih obat yang dingin begitu. Itu Pak ya. Jadi obati dulu penyakit yang baru. Ada lagi? Cukup? Gak apa-apa, Pak. Ya, silakan. Satu lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menyikapi yang dengan yang berdebar, Ustaz. Yang tadi di kekurangan rutubah jantung ada berdebar. Ya. Di yang pola penyakit astenia darah ada berdebar juga. Ya. Jantung berdebar. Itu penanganannya gimana, Ustaz ya? Apa yang seperti Astenia darah ya? Iya. Kan ada jantung berdebar. Apa beda ya, Ustaz? Oh iya. Darah itu masuk ke dalam berbagai tubuh yang ada pada tubuh. Di ginjal ada darah, di hati ada darah, di jantung ada darah. Maka kekurangan darah ya itu bisa sama dengan organ yang lain gejalanya. Misalkan kekurangan darah berdebar, ya kekurangan darah pada jantung pun bisa berdebar. Kekurangan darah pada kepala itu mengakibatkan pusing. Kekurangan darah pada jantung pun bisa mengakibatkan pusing. Kekurangan darah pada hati pun bisa mengakibatkan pusing. Itu bisa sama dalam gejalanya gitu ya. Cuman kan nanti dalam pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nanti ini pusingnya ini condongnya akibat apa begitu. Kita bisa dilihat dari lidahnya misalkan ya. Oh lidahnya gemuk, oh ada retensi cairan, ada sumbatan. Nah, berarti lidah ini gemuknya ini ada kelemahan pada distribusi cairan. Nah, yang mendistribusikan cairan awalnya siapa nih? Berarti dari limpa. Begitu, dari limpa. Kan makanan masuk kemudian diolah berupa cairan. Nah, kemudian cairan dikirimkan ya. Ketika tersumbat maka terdapatlah retensi, penumpukan cairan begitu ya. Jadi berlatih-latih kita dalam hal menganalisis begitu ya, menganalisis ini lari kemana, ini penyebabnya kemana begitu. Jadi sering dilatih, nanti insting kita akan berjalan dengan sendirinya begitu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Ya pelan-pelan lah ya. Baru nyampe bab 10 langsung pengen mahir belum. Sabar aja dulu ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini kita berkah, baik bisa diaplikasikan dalam untuk diri kita, untuk keluarga dan juga masyarakat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.